jelaskan sama orang-orang, Bang, gimana cara Bang diet? Hmm. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh makan ini, nggak Hmm. boleh makan ini. Oke. Dia dengar baik-baik, tapi terakhir, nggak Bang, kalau hamburger saya harus makan. Dia nanya kita, udah kita jelasin Pantangannya ya. Oke. kalau hamburger atau mie ayam itu saya nggak bisa. Udahlah, nggak usah nanya dalam hati saya. Berarti nggak jadi tuh sebenarnya. Nggak jadi. Sudah betul itu ya. Kalau udah selesai fitness, Iya. orang kan pikir, wah gimana besok mau jalan-jalan. Iya. Kalau saya tidak. Oke. Besok latihan apa lagi? Oke. Apa ada PT, personal trainingnya untuk awal-awalnya itu nggak ada? Sama sekali tidak. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Pada episode ini, Sitompul akan membedah atau akan mendiskusikan atau akan bertanya-tanya tentang binaraga. Dimana kalau kita jalan-jalan di mana-mana, kita suka melihat orang badan gede. Nah, ini saudara saya sendiri, abang saya sendiri. Akan diskusi kita tentang badannya. Mungkin kita lihat atau saya akan menyapa dulu. Halo Abang Togi, apa kabar? Halo Pak Dikis, baik. Baik ya. Bang, aku mau nanya ini Bang. Kan sekarang di mana-mana banyak tuh fitness. Di mana-mana itu banyak aku lihat orang badannya gede-gede. Tapi kadang-kadang jujur nih, aku lihat mereka itu ya biasa-biasa saja. Kenapa? Usianya masih 30, 35. Abang ini kan usianya sudah banyak ini ya, 67 tahun. Tapi abang bisa badannya segede gini. Pertama, apa yang menarik membuat abang seperti ini? Terus, apa goalnya, endingnya abang seperti ini? Atau karena hobi atau segala macam? Kita kan tahu ini ada organisasinya, ada federasinya, ada perkumpulannya semuanya. Nah, tapi kan abang kayaknya sepertinya ingin senang aja sendiri gitu. Gimana abang membesarkan badan ini? Mungkin bisa nggak ceritakan kepada kita semuanya? Ya, sebenarnya untuk membesarkan badan itu kita harus fokus, konsisten. Fokus ya, itu dan penting konsisten. sekali, konsisten. Okay. Dan kemauan harus ada juga. Kemauan harus ada. Harus ada. Ya. Dan selainnya datang sendiri. Datang sendiri. Iya. Jadi kita harus konsisten dan lain sebagainya tadi itu. Memang orang suka kadang-kadang bosen ya Bang ya. Iya. Tapi kayaknya abang nggak bosen. Kiatnya supaya nggak bosen gimana itu? Ya, itu awalnya Iya. waktu umur saya 50 tahun. 50 tahun. Oke. Saya kepikiran gimana sudah tua masih menarik. Tua masih menarik. Oh, ini bagus nih. Ini untuk anak-anak muda. Tua menarik. Lanjut Bang. Karena kan kita tahu semuanya. Iya. Kalau tua itu kan tidak seindah waktu muda. Semuanya menurun. Semuanya menurun. Benar. Ya. Oke. Jadi Dengan, harus kita jaga. Benar. Oke. Dengan usia saya yang sudah 67 sekarang. Iya. Nilai plusnya masih ada di mata orang. Di mata orang gitu ya. Misal kalau berhadapan dengan aparat, tukang parkir, satpam atau security atau apapun itu, mereka masih menunjukkan rasa respect. Respect ya. Ada itu. Oke, jadi dengan penampilan, performan itu diperhatikan sebenarnya Bang ya. Oke, lanjut Bang, gimana abang latihan? Berapa tahun sih abang udah latihan sampai sebesar begini Bang? Ya umur saya sekarang 67. Oke. Saya mulai umur umur 50. 50. Jadi sudah 17 tahun. Ya. Okay. Dan sejak 17 tahun, paling lama saya off atau break 3-4 hari. 3-4 hari? Itu kalau lagi flu. Lagi flu. Kan demam. Ya. Kalau saya lagi jalan keluar kota, nginap di hotel, yang saya cari duluan, ada tempat fitness nggak? Ada fitness. Ada fitness atau enggak? Okay. Kalau tidak ada, cari di tempat lain. Cari hotel yang lain, harus wajib. Ada fitness. Iya. Iya. Terus membesarkan badan gini sudah 17 tahun dan mempertahankannya. Apa yang dibuat mempertahankan? Apakah ada suplemen? Apakah ada apa? Bagaimana? Sebenarnya suplemen itu sangat penting. Sangat penting. Penting ya. Seperti whey protein, amino, BCAA. Okay. Kata orang juga putih telur, tapi sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Kalau udah ada mobil,
buat apa kita jalan kaki ke Bogor? Nah, gitulah ceritanya. Jadi lebih bagus naik mobil. Berarti ada yang lebih bagus dari putih telur? Ada, seperti whey protein itu konsentrat dari protein. Dari protein ya. Nah, itu perlu. Iya. Nah, terus berapa kali abang latihan kayak gini? Bisa badan segede gitu? Bang? Saya termasuk manusia yang aneh. Hampir tiap hari saya fitness. Tiap hari latihan? Hampir tiap hari. Jadi kalau nggak tiap hari nggak bisa jadi? Bukan karena itu. Itu udah kemauan diri saya sendiri. Oh, jadi kayaknya ada yang kurang gitu. Oke, jadi sudah kata tanda petik udah candu lah begitu. Udah candu, udah edik. Itu udah edik ya. Ya. Dan saya juga tidak mau kehilangan apa yang sudah saya punya. Ya, menurut saya otot itu seperti harta. Iya. Kalau kita punya harta, kita tidak mau kehilangan harta. Dengan otot begitu juga. Iya. Kalau kita kehilangan harta, ya mana mobil kamu, rumah kamu mana? Iya. Kalau kita kecilan badan kita, wah, abang nggak fitness lagi, abang sakit. Gitu. Jadi harus dipertahankan sebaik mungkin. Keuntungannya, saya sehat. Kalau ada kekurangan sesuatu, gula atau penyakit apapun itu pasti ada. Ini sekarang nggak ada sakit apapun, nggak ada? Nggak ada sakit apapun. Oke, lanjut bang, gimana lagi ceritanya? Ya, tapi harus hati-hati juga kan dengan usia 67 tahun ini. Ya kita harus hati-hati dengan kita punya kepadatan tulang. Kepadatan tulang. Itu sangat penting. Pernah diukur? Pernah. Hasilnya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kurang. Jadi kurang. Apa itu? Kalau kata dokter akibat usia. Paling bisa dibantu dengan suplemen juga. Suplemen juga. Terus abang mau sampai kapan kira-kira mempertahankan ini kira-kira? Saya dulu pernah lancang, pernah masuk satu majalah. Saya punya moto waktu itu. Saya akan berhenti fitness kalau saya sudah game. Nah, itu mungkin terlanjur saya ngomong gitu, jadi sampai sekarang nggak berhenti main terus. Terus ya karena sudah niat ya, sudah niat bang ya. Oke, terus 1 minggu berapa kali latihan? 1 minggu bisa 7 kali. Berapa jam? Tergantung. Kalau saya buru-buru 45 menit cukup sebenarnya. Kalau ngobrol sama teman-teman bisa 2 jam. Berarti abang members dong di mana-mana bang ya? Hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana. Dan keuntungan saya ada beberapa gym baik sama saya dikasih gratis. Seperti di Medan kasih gratis. Kasih gratis. Teman-teman dikasih gratis. Mungkin dia takut lihat abang kalau abang jalan gini kan, wah ini jangan-jangan nggak minta bayaran dipukul lagi nih kayak gitu bang ya. Udah pada kenal semuanya. Dan keuntungannya kalau saya ke luar kota. Nge-gym di tempat lain, mereka udah tahu semua, mungkin melalui sosmed. Oh, ini Bang Togi. Gitu ya. Kan abang aktif juga kan di media sosial soalnya ya? Iya, aktif. Di Instagram dan lain-lain. Udah itu, saya kenal hampir semuanya juga, seperti Adera, Ricky Samsuri, banyak. Atlet-atlet lain kenal semuanya. Kalau ada event-event, saya pasti ada nonton. Cukup sebagai penonton. Cukup sebagai penonton Bang ya. Jadi menarik. Apa sih yang abang dapatkan? Tadi kan udah dibilang kenal, dihargain orang dan lain sebagainya. Di luar itu, untuk diri abang sendiri, apa yang abang dapatkan dengan badan seperti ini, Bang? Ya, percaya dirinya lebih tinggi. Sudah itu, kita lebih kuat dari orang seusia kita. Seusia kita? Itu pasti. Lebih kuat dari orang seusia kita? Ya, dan lebih segar kelihatannya. Pernah abang ukur? Kan itu kalau nggak salah di kedokteran bisa diukur apa ya, kesegaran badan kita. Misalnya begini, kita diukur, oh kamu itu lebih muda 5-10 tahun dari usia kamu. Pernah nggak diukur itu? Iya. Dulu kan saya nge-gymnya di Fitness First. Di situ ada alat. Jadi alat untuk mengetahui usia saya yang sebenarnya. Atau biologis apa gitu. Atau biologis, 15 tahun lebih muda. 15 tahun lebih muda. Berarti kalau dikurangi 15, 67 dikurangi 15, 52 dong? Itu waktu umur 63. 63 ya. Lanjut Bang, mungkin menceritakan bagaimana untuk anak-anak muda kita semuanya atau remaja-remaja kita. Saya lihat itu kalau saya jalan-jalan di mana-mana, banyak kok yang badan-badannya juga, tapi ya cuman biasa gitu kalau saya lihat gitu. Menurut Abang gimana? Untuk anak muda kita. Sebenarnya fitness itu nggak terlalu gampang. Nggak gampang. Jadi kita untuk melakukan fitness itu harus 100%. Tidak bisa sekali-sekali ceritanya tidak semangat. Itu nggak bisa. Jadi harus fokus seperti saya bilang tadi. Dan sebenarnya kalau kita fitness ini, kita juga jarang sakit. Saya jarang sakit.
Menghadapi pandemi kemarin aman-aman aja semua. Saya aman. Aman semua ya. Aman ya. Jadi benar-benar Tapi nggak tahu juga, mungkin saya pernah sakit, mungkin. nggak tahu. Nggak tahu, karena kan saya kan jarang keluar kota. Iya. Jadi nggak ada tes-tes yang berikutnya. Bisa jadi. Iya. Tapi walaupun saya pernah sakit, tapi saya nggak pernah merasa drop. Tetap latihan. Tetap latihan. Tetap latihan. Kan kalau dilihat kan seminggu 7 kali. 7 kali. Latihan kali. Gimana dengan orang-orang lain? Mungkin dikatakan, wah ini mikirnya fitness saja, fitness terus. Itu sudah betul. Sudah betul itu ya? Kalau udah selesai fitness, Iya. orang kan pikir, wah gimana besok mau jalan-jalan. Iya. Kalau saya tidak. Oke. Besok latihan apa lagi? Oke. Apa ada PT, personal trainingnya untuk awal-awalnya itu nggak ada? Sama sekali tidak ada. Pada awalnya saya latihan, Iya. tidak tahu sama sekali. Oke. Makanya lihat teman-teman, mereka pada menyingkir. Iya. Udah. Akhirnya kan saya suka baca. Dulu kan belum ada Google. Iya, iya. Baca. Ya dari baca-baca, karena kalau kita banyak bertanya, Iya. besok bertanya lagi. Besok bertanya lagi. Iya, paling penting itu membaca. Oke. Ilmunya dapat dari buku. Itu betul. Betul ya dari. Orang sering nanya saya bilang, kamu baca buku aja. Percuma saya jelasin, Iya. besok nanya lagi. Oke. Jadi tapi kalau di fitness itu ada nggak instruktur? Ya kan, kita misalnya mau besarkan tangan, Iya. mau besarkan apa istilahnya itu bahu, Chest, bahu, shoulder. apa aja bang? Coba ceritakan bang, yang harus dibesarkan apa aja tuh bang? Ya itu kan ada 3 otot besar. 3 otot besar Ya, apa aja? Tuh? bahu, chest, Bahu, dada, dada, sama oke. back. Back belakang kita itu. Ya, enggak back biasa. Back sini. Sayap ya. Sayap, Ah. oke. Terus sama kaki itu sangat penting. Sangat penting. Itu gimana latihannya bang? Coba ceritakan. Kaki gimana latihannya bang? Ya kalau kaki ya biasanya squat atau leg press. Leg press. Ya, karena kalau Oke. percuma kita punya badan gede, kaki kurus. Kaki kurus ya. Ya, jadi kalau Kayak belalang. gitu ya, belalang. oke. Terus kalau kakinya gede, biasanya atasnya ikut gede juga Oke. badannya, itu betul. Nah, jadi ada latihan parsial ya, kaki latihan sendiri. Ada tekniknya semua. Semua ada ya. Biasa hitung-hitungan Ah. 10 sampai 12 repetisi, ulang 10 sampai 12 12 repetisi repetisi. berapa kali tuh? Repetisi itu 10 kali Ya. kan? ya, 10 kali dengan jenis yang sama. ya Oke. 10 sampai 12 kali repetisi, Repetisi berhenti, itu satu set. 1 set, oke. Terus set berikutnya. Ulang yang sama lagi. Sama berapa kali itu diulang? 4 kali. 4 kali Dianjurkan 12 4 berarti set ya. 4 set kali 12. Ya. Dan lebih bagus lagi setiap kita set berikutnya, Ya. bebannya ditambah. Beban ditambah. Orang banyak begini-begini terus nggak bisa. Oke. Karena kita lihat contohnya ya tukang beca. Tiap Ya. hari narik beca. Ya. Besar nggak paha kakinya? Oke. Enggak kan? Karena tekniknya ada itu. Iya, iya betul. Dengan set dan lain-lain. Di situ orang nggak tahu. Jadi sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan dong kalau gitu. Enggak, bukan. Nggak Orang semudah. orang suka bilang dulu fitness itu modal dengkul atau gimana kan? Enggak juga. Itu Jadi harus ada pengetahuan ada juga, pengetahuan juga cara Oke. gimana cara latihannya Iya, iya. dan mengatur makanannya Iya. dan disiplin itu paling penting. Paling penting, Pak ya. Jadi kalau kita fitness itu kita punya disiplin udah oke. Oke. Kalaupun kita di luar kita Ya. juga akan oke juga. Akan Akan ikutin semua peraturan-peraturan yang ada. Iya, iya, iya. Apa idola abang sampai seperti ini? Ada nggak idola yang mungkin Ade Rai itu terkenal itu? Kalau Ade Rahim itu kalau Teman untuk- juga nggak itu? oh, teman. Itu Oke. orang paling baik gitu. Orang paling baik Orang Ade Rai. baik. Oke. Makanya waktu baru kenal pertama sekali Hah. tahun 2000 nggak salah itu. Oke. 2000 sangat baik orangnya. Oke. Ngomongnya lembut. Ya. Kalau kita lagi di sosial media panggil brother, hey brother. Bro, gitu. Enggak, dia brother. Brother ya. Ade Rahim. Kalau disingkat bro itu kan brother bro ya. Paling bagus itu. Dia- Saya juga dulu beli buku dari Ade Rai juga. Oh, dia terbitkan buku juga. Terbitkan buku. Oke. Beli, kita pelajarin cara mainnya gimana. Oke. Kenapa abang nggak mau coba nulis buku juga? Ah, nggak Kan usah. perlu itu. Jadi kita apa ya? Apa yang kita bisa kerjakan dan menjadi kan? Kecuali gagal, ini kan menjadi. Mungkin dulu kita tuliskan juga. Banyak orang bilang buat dong YouTube mengenai fitness. Ya, Kemarin ada rencana tapi gitu COVID ya. langsung buyar. Oke, mungkin apa? Banyak di Indonesia ini yang fitness badannya besar itu apa? Apa itu musiman atau bagaimana menurut abang? Oh nggak musiman. Nggak musiman. Nggak musiman. Tapi banyak yang pengen begitu
Ya. Mereka hanya pengen aja, Oke. tapi tidak melakukan. Sebenarnya kan di mana-mana itu kita harus melakukan. Kalau pengen, nggak bakal jadi. Gitu Bang ya. Saya 3 tahun aja udah jadi, bener-bener jadi. Iya. Body fat-nya aja Iya. 7%. 7%. 7%. Oke. Terus akhirnya masuk majalah. Iya. Masuk majalah. Oh, Abang jadi pernah masuk majalah untuk keberhasilan Iya, cara untuk latihan. cara latihan ya. Ya kalau orang banyak mau lihat gimana saya, lihat aja Instagram saya, Oke. Togi_si Oke. Tompul. Di situ ada kegiatan semuanya. Ada. Lihat Oke. aja gimana cara latihan nggak ada, tapi Oke. foto-foto badan saya kalau lagi. Oh. Tapi ada nggak Bang, misalnya gini kan, tadi Abang bilang ada tangan, ada kaki, ada semua sayap semua itu. Itu harus urut-urutan atau gimana sih? Enggak, Bang? kita harus Urut-urutan ceritanya itu kita mesti pakai program. program. Ya, hari ini latihan otot besar, Iya. shoulder. Oke. Kalau bicep sama tricep itu bisa Iya. tiap hari. Oke. Kalau otot besar mesti ada jedahnya. Harus Paling ada tidak jedanya. 24 jam atau 2 hari. Ya. Oke. Nggak pernah Abang merasakan dengan usia segini lelah, letih, otot Nggak itu nggak pernah ya? Atau apa ya, mungkin Atau cedera juga ya. cedera gitu nggak ada ya? Enggak, sampai sekarang belum pernah. Hampir pernah. Misalnya pernah angkat beban, Iya. pas saya mau cantelin, balikin bebannya, yang satu masih nyangkut. Oke. Mau saya lepas, pastikan lepas semua itu. Dia punya kletnya pasti lepas semua kan. Saya tahan 2 menit. Datang teman dibantu. Iya. Ya besok sakit juga. Sakit, jadi ada sakitnya juga Bang. Iya, Ada tapi juga. sakitnya masih bisa masih bisa lanjut fitness Bisa besok. aja. Menurut saya kan badan Abang itu besar nih menurut aku. Menurut aku tuh badan Abang udah gede. Nggak mau ikut lomba sekali-sekali, ikut lomba sekali-sekali nggak mau. Sering ditawari. Dulu masih ingat awal-awalnya. Adik Rai juga pernah bilang, Bang ikut turun dong. Sebagai tamu atau apapun itu ya. Oke. Atau sebagai veteran. Veteran, oke. Cuma saya rasa nggak fair. Veteran itu kan orang yang udah pernah bertempur, veteran. Oke. Orang pernah tanding, veteran. Iya. Kalau saya kan bukan, hanya hobi aja. Oh, hobi Bang. Jadi nggak bisa dikategorikan veteran lagi. Maunya cari orang yang hanya hobi, nah, baru saya mau. Oh, jadi sama-sama hobi ya. Hobi. Kalau veteran itu memang ototnya udah bagus. Walaupun Veteran. udah tua itu, Ya, karena dia sudah pernah ikut bertanding. udah matang, ya. udah ilmunya juga udah jauh mereka. Terus suplemen itu juga harus terus Bang ya. Itu wajib. Suplemen itu kan Wajib, ya? suplemen itu kan artinya hanya untuk penambah. Penambah ya. Ya, tapi kita mesti hati-hati juga. Jangan yang kimia-kimia jangan. Yang alami juga banyak. Seru-seru Bang ya. Ya, sama multivitamin, semua itu perlu. Kalau saya kan udah usia begini, Iya. perlu untuk tulang. Iya. Nah, Mau sampai umur berapa tadi Abang bilang sampai akhir hayat iya. akan latihan terus. Hanya Taunya mendadak cedera nanti gimana nih? itu mudah-mudahan jangan lah ya. Ah, jangan. Atau paling sakit kalau dokter bilang, Bapak harus berhenti nge-gym. Itu nggak tahu lagi. Itu bisa aja kan. Kayak orang merokok ya begitu disuruh Iya. kena sakit disuruh berhenti terpaksa sama dokter ya. Karena moto saya waktu itu, hanya kematian yang bisa menghentikan saya fitness. Itu kemakan kata-kata saya sendiri. Jadi Enggak, soalnya aku lihat sebentar-sebentar hilang. Iya. Misal lagi ada acara keluarga hilang. hilang. Taunya udah fitness. Besok fitness lagi. Besok fitness. Kita kadang-kadang bingung. Waduh, ini rupanya makanan sehari-harinya fitness terus ini kita bilang. Jadi itu memang betul, ya Bang ya. Kadang-kadang kalau ada acara keluarga sore, Hah. pagi-pagi saya harus fitness. Fitness. Jadi abang sebelum datang ke sini tadi Udah fitness fitness ya, di apartemen. Karena kan juga? kalau ke tempat lain kan macet, takut Oke. macet ya di apartemen. Oh, Kalau saya kan udah bisa mengatur gimana cara fitnessnya, nggak usah berat-berat sekali, tapi Iya. ya, udah tahu cara-caranya. udah tahu caranya. Susah emang. Susah Bang ya, susah Ya. Bang ya. Terus ada nggak abang lihat apa keunggulan dari kita mau membesarkan badan, atau mungkin ada kepada generasi muda kita supaya membesarkan badan, atau dengan membesarkan badan ini kita akan disiplin, akhirnya tercipta bahwa kita ini akan disiplin, tepat waktu. Itu pasti, itu pasti. Itu pasti Bang ya. Ya kan kalau saya mungkin kalau soal disiplin itu tepat waktu, kan saya pernah tinggal di Jerman 30 Iya, tahun. abang lama di Jerman berapa tahun dulu? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Jadi bahasa Jerman udah lancar. Lebih lancar Bang, ya? daripada pada bahasa Indonesia. Udah itu ke Jerman umur 19, begitu balik umur 49. 49, 30 tahun. 30 tahun. Di Jerman 30 tahun Bang ya. Jadi pas ulang tahun, Nah.
lewat di pikiran saya gimana udah tua menarik, udah itu kan abang saya Ruhut Sitompul, adik saya Iskandar Sitompul, saya di tengah-tengah. Ya boleh dibilang bukan siapa-siapa. Sama aja semua. Bukan siapa-siapa, terus bilang, saya tunjukkan nanti kalau kita tua siapa lebih sehat. Enggak, sebenarnya Siapa lebih sehat? fitness itu sering anjurkan ke orang, ini modal, kapital. Kapital, Kita boleh banyak punya uang, punya mobil bagus, tapi kalau masuk ke restoran kan mobilnya di luar. Iya, betul. Kalau badan begini kan kita bawa kemana-mana. Oke. Jadi ada prinsip-prinsip yang berbeda, Bang ya. Beda, ya. Tapi semuanya itu kan tentunya bagus ya, Bang ya. Tinggal orang aja kadang-kadang cara pandangnya berbeda gitu, benar kira Bang ya. Ya mungkin mereka anggap fitness itu ya angkat beban itu aja kan. Kita kan angkat beban kan pakai otak juga. Nggak bisa sembarang angkat beban. Nggak bisa. Terus biaya? Ya. Gimana kira-kira biaya nih? Makanya banyak orang fitness nggak jadi-jadi. Ya mungkin satu latihannya juga nggak fokus dan tidak konsisten. Dan suplemennya juga kurang dan makanannya. Makanan sangat penting. Orang bisa bilang fitness itu biayanya tidak mahal. Tapi untuk punya badan begini mahal. Dan maintenance pemeliharaannya Bang ya? Pemeliharaannya. Makanan kalau bisa satu hari satu ekor ayam. 1 ekor ayam? Iya. Telur tetap makan juga? Jarang. Jadi beda sama di raya nganjurkan 20 telur jarang. Jarang juga. Anak-anak muda zaman sekarang jarang. Jadi kalau menurut Abang, yang Abang kerja tekan itu makannya itu ayam. 1 ekor ayam 1 hari? Ya kalau makan daging kan takut kolesterol. Daging merah kan begitu. Atau ikan bagus. Tempe tahu juga bagus. Tapi ya direbus dan dipanggang. Goreng-gorengan tidak ada. Minyak-minyak tidak ada. Oh jadi Abang nggak makan minyak-minyak sama sekali? Hampir sama sekali tidak. Tidak sama sekali Bang ya? Goreng-gorengan. Goreng-gorengan juga? Kadang-kadang saya kan kalau ke Medan itu ada tempat namanya Selat Panjang. Iya. Orang kan makannya enak. Itu yang jual selat panjang udah tahu sekali itu. Cek, ada toge, ada sabi, ada dada ayam, ada. Oke, buat. Jadi potong-potongnya pakai kuah. Jadi nggak, kalau bisa bawang putih aja Cek ya. Jangan pakai garam. Garam juga kurang. Dan gula juga. Saya paling anti sama gula. Sama gula? Gula itu kan paling tidak sehat. Terus kalau gitu, kalau 100 yang latihan, bisa-bisa 10 yang jadi. Kalau lihat cara makan harus begitu. Disiplin harus begitu. Iya, banyak orang tersandung dengan keuangan juga ya. Keuangan juga ya. Oke, berarti tidak semua orang dong bisa membesarkan badannya. Ya, ada orang punya uang tapi tidak punya kemauan. Dan tidak punya disiplin. Kan banyak orang kaya badannya nggak bagus. Ada yang uangnya nggak cukup ya, tapi rajin fitness nggak jadi juga. Di mana uang itu. Itu apa badan Abang itu aja sama kaki saya sama besarnya kali. Iya bener loh. Aku kadang-kadang lihat badan saya ini kecil. Cuman kalau ya mungkin ini beda perspektif lah ya. Kalau kita kan, kalau aku itu Bang lebih senang itu badan kecil tapi apa istilahnya kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca itu dibilang apa itu apa ini namanya otot kawat tulang besi katanya. Itu tulang baja ya. Tulang baja itu. Kalau kan kebetulan aku tentara kan Bang ya. Jadi tentara itu doktrinnya begitu. Ya kita tuh harus kayak Gatot Kaca, kecil tapi kuat, ulet, lentur dan sebagainya. Yalah, kayak begitu. Tentara-tentara itu kan badannya bagus juga. Iya. Walaupun tidak besar. Nah, tapi Panglima TNI Bapak Andika itu kan itu benar-benar hebat itu Bang ya. Hebat itu. Bisa disiplin badan bisa gede gitu Bang ya. Dia sangat tertarik sama fitness itu. Sama fitness. Memang di mana-mana itu di kantor TNI sekarang. Zaman Pak Andika jadi Kasat itu dibuat ruang fitness semuanya supaya ini. Ya yang mau gedein silakan. Tapi kalau yang nggak mau gedein ya paling nggak cari kebugaran sebugar-bugar mungkin. Ya kan hari ini kan ulang tahun TNI. Jadi teman-teman saya di sosmed kayak Aderai, Ricky Samsuri yang pernah foto-foto sama Bapak Andika, itu tampil itu lagi mereka. Oh sekarang ini? Iya kelihatan semuanya. Di mana itu Bang? Mungkin waktu ada acara di mana gitu ya sama Aderai. Kan sering diundang juga mereka kan latihan bersama. Kadang-kadang ya saya lihat juga tuh di media sosial ya Pak Aderai sama Panglima TNI ada kan Pak fotonya, Andika ada fotonya gitu Bang ya. Apa menurut Abang harapan-harapan kepada anak muda tentang fitness atau tentang olahraga gimana menurut Abang? Kalau saya rasa fitness itu sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Ya. Mungkin kalau kita waktu muda kita nggak terlalu kepikiran
Oke. Bisa saya rasakan di usia saya sekarang ini. Oke. Kalau saya bilang nggak ada kekurangan apapun mengenai tenaga Iya. dan lain-lain. Oke. Ya mungkin waktu muda mereka masih kuat, Iya. tapi nanti udah tua akan terasa. Iya kan, menurut ahli olahraga atau dokter olahraga atau ini, masa otot kita itu kan usia berapa ya? Saya kurang tahu, mungkin apa 30 atau berapa? 30 udah Sudah mulai menurun ya. dia katanya. Karena hormon kita juga udah mulai menurun. Oke. Sedangkan otot itu kan dibangun oleh hormon. Oke. Nah, jadi penting itu. Jadi penting, jadi harus dilatih. Saya terus, sering Bang. bilang juga di sosial media, kalau kalian nggak percaya, tunggu aja kalian udah tua nanti gimana. Ingat saya. Iya, Coba mereka 67 gimana? terlambat mungkin. Bang. Ya, Jadi pasti kita harus terlambat. di-maintain terus Bang ya. Kadang-kadang teman saya bilang sama saya, Bang, tenang aja Bang. Nanti umur 67 saya kayak abang. Iya. Saya bilang, apa aku masih hidup? Jadi, Atau kalau survei begini Bang, kalau survei, pernah nggak mungkin Abang kan senang di fitness ini. Kalau menurut survei kira-kira dari 275 penduduk kita anggaplah 200. ya Banyak nggak sih di seluruh Indonesia yang fitness menurut Abang? banyak. Sebenarnya Banyak, penggemar fitness itu banyak sekali. Penggemar banyak. Cuma mereka Oke. semangat, atau besok udah nggak semangat lagi. Oh, musiman dong. kalau Musiman juga, banyak yang musiman. Atau mungkin ini Bang, di fitness mahal kali jadi members nggak? Sekarang udah banyak yang kelas-kelas menengah ke bawah. Oke. Seperti saya kan fitness di kelas menengah lah sekarang. Saya kena lebih dekat dari apartemen. Oke. Kita harus pikirkan juga di Jakarta ini kan macet. Iya, Buat iya. apa kita jauh-jauh? Oh, mungkin kendala macet juga kali Macet Bang juga ya. ya. Tapi memang kendala biaya juga. Biaya juga. Terus mereka Berapa sih Bang rata-rata jadi member di fitness itu? yang paling mahal itu sekitar 700, 800, 700. 900. Oke. Terus mereka ikat dengan 18 bulan, 12 bulan. Oke. Itu kan berat untuk membayarnya kan. Ya, Iya. oke, bayarnya per bulan. Tapi ada minta langsung 6 bulan di depan atau setahun di depan. Nah, itu agak berat untuk. Oh, jadi besar juga Be. Jadi yang paling murah berapa Bang? Medium lah, medium. 200, 300 200-300 per bulan itu. per bulan. Per bulan Bang ya. Kan menjamur dulu ya fitness di mana-mana ya. Sekarang juga udah mulai bangkit lagi. Setelah pandemi ini Bang Ya, ya. pandemi sempat tiarap, sekarang Iya. udah mulai bangkit lagi. Banyak yang baru-baru, murah-murah juga. Oh, oke. Cuma kasihan yang besar-besar. Hah, Saya nggak kenapa? sebutkan namanya. Modal mereka kan terlalu besar. Mereka hampir di setiap mall. Iya. Gimana sewanya, alat-alat itu, alatnya itu kan bisa Nah. itu. Alatnya Bang ya. Alatnya saja. Ada yang 500 juta satu. Itu banyak. Alatnya bukan satu. Oke. Gimana mau maintain situ kan? Oke. Dan kebanyakan masih cicil. Masih cicil Bang ya. Itu dia nggak sanggup mereka beli semuanya kan. Nah, jadi kalau menurut Abang olahraga itu perlu sekali fitness nih Bang ya. Fitness itu sangat penting. Iya. Nah, Ini beda nggak Bang kalau membesarkan gini kan, kalau saya nggak salah olahraga itu ada aerobik dan anaerobik. Anaerobik itu mungkin yang beban itu kalau nggak salah ya. iya ada calisthenics juga Ah, itu gimana, tanpa alat itu gantung-gantungan atau gimana tuh. Nah, katanya Lari. kalau jalan itu bagus katanya. Bagus. Tapi itu aerobik doang Iya. katanya. Nah, ini anaerobik. Abang ini berarti anaerobik dong ya, ngangkat semua itu kan besarin otot Iya. anaerobik ya. Ya. Abang ada jalan kaki Oh, juga ada atau treadmill. gimana? Treadmill itu sangat penting. Treadmill Itu juga. Oh, penting. berarti digabungkan semua Bang ya. Gimana? Abang ceritakan antara treadmill dengan antara aerobik dengan anaerobik ini gimana? Memisahkannya itu kalau dipresentasekannya gimana, Bang? Lebih banyak anaerobik. Kan kalau jalan aerobik, kalau beban-beban Kalau itu kan aerobik anaerobik. itu kebanyakan wanita. Aerobik. Iya. Kalau Abang berapa menit itu satu hari? Fitness ya? Bukan, jalannya. Oh, jalannya kalau Kan harus pemanasan dulu Iya. kan? tergantung. Kalau saya jarang pemanasan. Oke. Mungkin Berarti agak aneh. Berarti kebanyakan anaerobik dong. Ya, kebanyakan anaerobik. Oke. Kalau treadmill paling seminggu 2 kali. Oh, malah sedikit seminggu 2 kali, Sedikit, tapi ya. tetap ada Bang ya. Ada itu Berapa wajib. menit Bang? Setengah jam. Nah, kali-kali kan ada yang mau mencontoh seperti Abang badannya gede kan. Coba kiat-kiat Abang seperti ini, coba kasih sistematikanya. Kali-kali podcast kita ini ada yang mendengar, dia bisa mencontoh nanti Bang. Apa kira-kira Bang? Schedule Abang misalnya, aku anaerobik begini, aku aerobik begini, aku anaerobik begini, supaya orang mungkin bisa mencontoh kan? Sebenarnya lebih banyak anaerobik. Aerobiknya jarang. Jarang, oke. Apa? Abang mulai dari mana dulu itu Bang?
Saya kalau mulai dari pemanasan, ada pemanasan kayak Oke. stretching segala, tapi jarang. Oke. Kalau saya mulai latihan dengan beban ringan aja cukup. Oke. Itu udah cukup pemanasan. Jadi nggak langsung berat. Oh, jadi abang sekarang tinggal memaintain aja, nggak ada Maintain lagi, saja. nggak ada lagi begini. Ada sekarang lagi proses diet lah. Kemarin kalau istilahnya sempat bulking. Apa itu bang? Bulking itu gedein badan. Gedein badan, Ya. terus Karena saya waktu mulai fitness, berat saya 63 kilo. 63 sekarang. 60. Sekarang kemarin sempat 90. Oh ya? Oh berarti ini naik berat Naiknya. naiknya. Ya. Pertama 63, terus 74, mentok 80, 80, 80. Oke. Pelan-pelan hampir 90. Sekarang saya turunin lagi 85. 90. Jadi gampang dong naikin, Enggak, gampang kalau turunin ya. kita gampang. Kita Oh. udah tahu ngatur di mana salah makannya, Oke. kurang-kurangi makan. Kenapa salah makan di mana tuh bang? Kok Ya. bisa jadi mendadak naik? Ya mungkin kebanyakan karbohidrat, Karbo ya. karbohidrat ya. Oke. Kalau sekarang karbohidrat saya cut, kayak tadi makan Hah? capcay, hanya Capcay capcay, aja. nggak ada nasi, nggak ada semuanya. Oh. Ada cemil-cemilan, saya nggak sentuh. Nggak mau ya. Oke. Nah, itu kan karbo. Karbo. Jadi karbo itu dikurangi kan? Karbo Dikurangi. itu kan gula itu sebenarnya, kayak nasi ya. Iya. Jadi abang pantangannya apa bang? Sebenarnya Makanan. nasi nggak apa-apa. Sebelum kita fitness perlu untuk Perlu. tenaga. Oke. Itu nggak apa-apa. Oke. Kalau pantangannya gorengan, itu aja gorengan, minyak-minyak, santan, itu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh bang ya. Oke. Oh. Tapi susah kalau kita jelaskan sama orang-orang, bang, gimana cara bang diet? Hmm. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh makan ini, nggak Hmm. boleh makan ini. Oke. Dia dengar baik-baik, tapi terakhir, nggak bang, kalau hamburger saya harus makan. Dia nanya kita, udah kita jelasin, Pantangannya ya. Oke. kalau hamburger atau mie ayam itu saya nggak bisa, udahlah nggak usah nanya dalam hati saya. Berarti nggak jadi tuh ya. Nggak jadi. Nggak bakalan Nggak jadi ya. bakal. Waduh, Kalau jadi- istilahnya saya lagi cutting itu supaya bentuknya lebih bulat-bulat, Oke. supaya lemaknya juga hilang. Ya Ini udah, apa ini? Kalau istilahnya apa? Abang lagi cutting ini juga masih ya? bulking juga, tapi udah mengarah ke Bulking. cutting. Ya. Kalau cutting ini uratnya pada keluar-keluar Coba semua. abang gede gimana? Wow, buset gede banget ya. Aku badannya nggak ada isinya nih bang, badan aku. Nggak ada isinya. Tapi ini kuat bang. Buset gede banget bang ya. Hmm. Wah, gila ya bang ya. Hebat bang ya. Terus Tapi makanan harus diatur itu. makan Jadi diatur, ya. bangun pagi Hmm. aqua, Pagi apa? baru whey protein. Whey protein. Whey oke. protein itu kan seperti susu, kalau Oke. kita bilang susu lah ya. Iya. Whey protein. Iya. Udah itu makan buah, Hmm. roti gandum, Iya. 1 slice atau 2 slice. Iya. Udah itu aja, lain nggak ada. Sama sereal, Oke. sereal seperti Quaker Oke. atau Jerman muesli. Nah, Iya. itu aja, lain nggak ada. Baru makan siang, lihat menunya apa. Makan siang bang ya. Makan siang. Yang penting saya kalau makan sesuatu masuk ke restorannya bagus, bukan lihat harganya. Hmm. Lihat apa yang bisa saya makan, Oke. yang proteinnya tinggi. Itu aja. Hitung-hitungan steak berapa gram proteinnya segini, ayam. Jadi bukan lihat enaknya. Oke. Karena untuk saya makan itu bukan untuk lidah, Iya. tapi untuk badan. Oh, waduh ini yang berat, ini yang Iya. berat. Kita kan kadang-kadang, hari ini aku mau makan kerang rebus nih, enak nih kerang rebus. Berarti nggak bisa sembarangan gitu, Bang? Boleh, seminggu sekali boleh cheating namanya. Boleh. Boleh. Ya. Cheating, oke. Cheating. Boleh makan semuanya, tapi jangan berlebihan juga. Oke. Jadi semua ditimbang, semua diukur, semua ini Iya, baru jadi begini, Bang Iya. ya? Oke, jadi nggak sembarangan juga ya, Bang ya? Tapi saya termasuk tidak terlalu bagus sekali. Yang lain-lain, ya jangan disamakan sama atlet ya. Kalau mereka memang perhitungan mereka lebih tepat. Ditimbang semua kali, Bang Ya, ya? sebelum tanding itu betul-betul mereka bisa dari 90 kilo turun ke 80 ke 75. Bisa begitu, Bang ya? Kayak saya kan berat saya sekarang 85. Kalau saya bikin 80 sekarang, Iya. keluar uratnya semua, pasti jendol-jendol. 80 berarti apa, kurus dia tuh? Ya, kering. Oh, kering, keluar. Ini urat-uratnya keluar Uratnya semua. keluar. Oh, Tapi Jadi- kan buat apa juga? oke. Kalau orang yang mengerti, Hmm. atlet-atlet, bang, saya mau keringin badan. Buat apa katanya? Kamu kan nggak tanding. Oke. Karena kalau keringin badan itu Untuk tanding. resikonya banyak sekali. Apa antara lain tuh, Bang? Kan mereka pakai bantuan cara membuang air dari lapisan kulit. Oke. Makan Obat. obat kimia. Suplemen. Ya, Oh, berapa kuat tahan ginjal kita. Oke. Itu harus diperhatikan semuanya. Oh, Udah itu sebelum tanding mereka takar minuman itu. Oke. Terakhir hanya minum 1 sloki. 1 slok. Iya. Oh,
ya jadi wah, jadi memang sesuatu itu harus siap banget, harus diukur, harus ditimbang Betul. semua, Bang. Nggak bisa sembarangan. Baru habis tanding mereka makan 3 pizza. Iya. Baru nanti seminggu naik 5 kilo langsung. Iya. Abang aja pernah ngalamin sampai 90 kilo, Ya, Bang. tapi nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Gerakan udah nggak enak kan? Gerakan gak enak, dari muka juga Oh, terasa gitu ya? terasa. Terus berat badan itu kan mempengaruhi jalan kita juga. Iya, iya. Yang biasa naik tangga cepat agak lambat. Karena Betul. kakinya keberatan, Bang ya. Iya. Kaki keberatan, Bang. Apalagi kiat-kiat Abang supaya berhasil gitu. Apalagi, Bang? Mungkin yang bisa Abang ceritakan. Kalau saya punya supaya berhasil itu mungkin gimana ya? Mungkin karena sering ngaca juga. Ngaca. Iya, kan kita kan pagi-pagi ngaca, wah bagus gitu. Iya. Jadi makin semangat. Atau mungkin kalau orang yang gedein badan itu, kan dia akhirnya sedang foto-foto badannya jadi dibilang apa? Nah, sekarang itu narsis gitu kan? Narsis. Enggak. Ada juga, tapi Ada juga ya. ada juga. Tapi kalau saya nggak terlalu lah ya. Oke. Kalau lihat foto saya memang ada beberapa yang begitu, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Karena nggak semua orang loh, Bang. Bener. Ini seperti operator kita tadi bilang dia kepingin gedein badan, nggak jadi-jadi gitu kan. Jadi nggak sembarang, Bang ya. Oke. Apa kiat lain, Bang, supaya jadi seperti itu? Tadi suplemen dan lain sebagainya, disiplin. Apalagi di luar itu, Bang? Apalagi Biaya. biaya ya pasti mahal ya. Pasti mahal ya. Kalau Mahal. apalagi Berapa kira-kira Bang mengeluarkan 1 bulan? Kira-kira aja, Bang. Kurang lebihnya aja. sama makan atau Sama makan kira-kira. Kan Abang makannya kan begitu restoran, oh ini bukan Bisa. untuk rasa tapi untuk badan saya. bisa 10 juta 10 juta Bisa. 1 bulan. 1 bulan untuk suplemen sama makanan. Suplemen sama makanan, Ya, Bang ya. itu juga bisa dibawa juga, tapi kurang lebih begitu. Ya, jadi itu untuk mempertahankan juga ya sekalian, Bang ya. Iya, karena kan whey protein itu sangat penting. Oke. Itu kan memperbaiki serat-serat otot kita yang rusak habis fitness. Orang banyak nggak tahu, itulah suplemennya. Iya, Bang ya. Tapi kalau secara ini, Bang, secara organisasi. Kebetulan aku kan dulu seneng olahraga layar. Itu kan dia ada di bawah KONI, di bawah apa semua. Kalau kayak gini dipertandingkan nggak sih? Sebenarnya di Indonesia kurang menarik. Kurang menarik. Ya, Oke. walaupun ada persatuannya di sini, Iya. tapi kalau mereka tanding keluar itu biasanya Oke. dengan biaya sendiri Oh, atau cari sponsor. oke. Tapi ini kan sudah masuk kan di KONI apa pertandingan udah. antar provinsi udah, Ya, Bang, ya? PON misalnya, PON ada itu ikut, diadakan sering diadakan kayaknya setahun Oh. sekali atau berapa itu PON. PON kan di atas PON itu SEA Games, SEA Games itu Ada juga ada juga. Asian Games ada juga. Ada juga Asian Games. Olimpiade mungkin ada juga ya. Bisa jadi Olimpiade. Oh, jadi sebenarnya kalau dia ada di wadah KONI atau di ya. olahraga kita, itu boleh juga kan? Nanti begitu kita udah latihan, kita masuk ke perkumpulan itu, kita kan bisa lomba di tingkat provinsi Bisa. kayak PON, SEA Games antar negara, Asian Games antar negara lebih besar lagi, Olimpiade dunia kita itu. Tapi banyak atlet merasa dianaktirikan, jadi kurang diperhatikan. Oh, Itu gitu. mereka suka mengeluh Oke. di sosial media. Oke. Apa mungkin hubungan dengan KONI kurang mesra atau gimana, Bang? Atau mungkin dari fitness itu atau bodybuilding itu nggak terlalu banyak perhatian orang. Kalau kita lihat badminton, bola, Iya, dan iya. lain-lain kan. Oke. Mungkin ini kan biasanya kalau olahraga itu mau maju itu dikaitkan dengan bisnis. Bisnis. Kalau dia kurang dengan bisnis, ya sponsor nggak ada kan? Sponsor nggak ada gimana mau menghidupkan itu? Kecuali ada konglomerat atau milioner yang memang uangnya nggak ada seri kan, tinggal dihabis-habisin. Itu ada apa istilahnya? Ada hubungan yang sangat kental itu, Bang. Ya kayak di Medan kan dulu banyak sekali tempat fitness. Oke. Banyak sekali, bagus-bagus. Iya. Nah itu punya bos-bos kelapa sawit. Nah itu mereka bangun Oh, ada sponsor-sponsornya, Bang. sponsornya. Mungkin Gitu. ada uang sisa, uang kecilnya, dibuatnya tempat fitness. Apa lomba-lomba nggak ada, Bang? Lomba-lomba binaraga itu dulu sering kita lihat Ada, kan? nanti bulan Oktober ada di Medan. Ada. Ada. Oh, binaraga. Itu seluruhnya ikut, Bang ya? Ya. Atau ada persyaratan kelas ini, kelas itu? Oh, ada. Oke. Ada body contest itu hanya untuk Hah? bukan dari beratnya ya. Iya. Nah, terus ada yang dari kelas beratnya juga. Kalau body contest itu hanya bagian atas saja. Di bawah pakai celana jeans, nah itu Oh, jadi yang dinilai atasnya aja, Bang atasnya ya? aja. Oke. Terus kalau kita latihan gini, Bang ya.
Kan kalau kita misalnya latihan karate, Iya. kita kan enak nih bela diri kalau ada apa-apa. Kalau dengan badan begini, menurut abang apa keunggulannya dan kelemahannya? Mungkin contoh keunggulannya orang sungkan, badan Gitu ya. gede kan. Apa antara lain menurut abang? Ini contoh keunggulannya. Sebenarnya kalau kita udah punya badan gede gini, kayak mami saya sering bilang, anakku, kalau kamu pukul orang, Mati langsung. mati dia. Saya bilang, Mam, punya badan gede itu bukan untuk mukul orang. Oke. Kebanyakan anak gym, kelihatan aja badannya gede. Tapi orangnya lembut. Banyak gitu. Perhatiin. Orangnya lembut, ya. Udah itu diantara kita juga tempat gym, kompak. Oke. Saling kenal, saling menghargain itu betul. Iya Bang ya. Jadi untuk membesarkan badan ini tidak semudah yang kita bayangkan Bang ya. Udah itu banyak keuntungan. Saya pernah juga ribut misalnya ya, dipepet orang, saya marah-marah, dia marah-marah, saya minta maaf. Dia marah-marah, saya buka kaca, kenapa? Mau berantem, pinggir. Ngabur dia. Cuma gitu aja. Gitu ya. Tapi betul, tidak ada orang berani dekat. Kalau badan begini Gitu ya. nggak ada. Nggak ada ya. Ya seperti tukang parkir, kan ada kadang-kadang, pinggir, atau gimana gitu ya. Maju lagi, saya bilang, udah sini aja. Kan buat apa maju kira-kira 2 cm. Oke. Paling ketawa mereka. Wah, badannya bagus, badannya bagus. Jadi orang takut juga Bang ya. Takut. Itu betul, itu betul. Oke. Atau kalau saya pernah ke Australia dulu, gitu di bandara, kan biasanya kan petugas di sana kan strength, malah, kamu fitness, berapa umur kamu? Oh, nice body. Itu sering itu dapat pujian. Pujian Bang ya. Sering. Oke, kalau kayak gitu, orang baik, orang jadi sungkan segala macam, perlu dihimbau dong kita gedein badan Bang ya, biar gimana gitu di kehidupan sosial. Tidak gampang. Tidak gampang. Nggak gampang. Saya tahu nggak gampang. Oke. Nggak gampang. Oke Bang. Apa pesan abang lagi kepada anak-anak muda kita tentang fitness ini Bang? Mungkin kan ada fitness yang untuk kebugaran, untuk sehat, ada fitness untuk binaraga, ada fitness ini. Atau ada berapa macam sih Bang fitness itu Bang yang abang tahu? Ya kalau yang saya tahu dari untuk fitness ini ya untuk bangun badan itu, sebenarnya saya juga sering bicara sama mereka. Ayo semangat kalian. Tapi jawaban mereka gampang. Nggak apa-apa. Saya nggak mau jadi, nggak apa-apa. Yang penting sehat katanya. Sehat. Nah, terus saya bilang, sebelum kamu fitness kamu udah sehat. Saya bilang. Kalau dia nggak sehat kan nggak mungkin bisa fitness. Tapi paling nggak kalau fitness itu kesehatan itu bisa dijaga. Orang nggak bisa bilang fitness itu untuk kesehatan, dan salah. Untuk menjaga kesehatan, untuk memelihara kesehatan. Jadi kalau gitu ada yang fitness untuk memelihara, ada fitness untuk membesarkan badan itu ya Bang ya. Yang membesarkan badan ini yang perlu disiplin yang sangat ketat Bang ya. Kebanyakan untuk membesarkan badan, hidup mereka dari situ. Hidup dari situ maksudnya? Ya, dengan badan mereka besar, penghasilan mereka dari badan mereka. Jadi personal trainer atau jadi dapat iklan, dapat sponsor, gitu-gitu. Iya. Abang dulu kayaknya pernah kan bawa film apa? Bukan film, jadi apa? Gak tahu. Pernah. Apa sinetron apa itu? Sinetron pernah. Namanya Get Married the Series untuk anak-anak itu. Get Married the Series. Itu apa? Ngapain di situ? Besar-besarin badan juga? Bukan. Di situ sebenarnya komedi. Komedi. Iya. Tugas saya sebagai pengawal anak-anak Pak RT. Pak RT. Jadi pakaiannya begini, badan besar, tapi penakut. Nah, jadi untuk lucu-lucuan aja. Tapi mengawal anak-anak itu. Anak-anak gitu. Oh, ini untuk produser lah ya, untuk produser. Lama 2 tahun itu. 2 tahun itu. Jadi bukan sebagai peran pembantu, tapi benar-benar. Oke. Ada juga ya berarti kalau kita berhasil itu mungkin ada juga nilai tambah untuk nilai keekonomisan kita Bang ya. Atau dalam arti kita dapat kerjaan, kita dapat sponsor dan sebagainya Bang ya. Gitu Bang ya. Wah, senang juga Bang ya. Apa lagi pesan Abang? Ya, punya badan begini nggak enaknya cuma satu. Apa? Dulu kan saya pernah kerja juga sama, ya kita bilang bos lah gitu ya. Mereka bilang, buat apa bawa pengawal? Dikira pengawal, padahal bukan pengawal. Kena badan gede kali Bang ya. Kalau jalan sama orang tuh suka digangguin juga. Kadang-kadang karena badan kecil gitu, dikira kita siapa gitu anak-anak jangan di sini gitu suka kayak begitu juga. Jadi memang plus minus semua Bang ya. Plus minus, badan kecil begini, badan besar begitu Bang ya. Ya keuntungannya kayak saya bilang umur 6-7 tahun coba disamakan dengan orang seumur saya. Orang suka bilang 1 di antara 10.000. 1 di antara 10.000. Saya lebih malah. Ada teman-teman Abang yang umur Abang seperti begini sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi Bang ya? Nggak ada. Rata-rata yang
seperti abang badannya ini berapa tahun lah itu usia kira-kira? Biasanya umur 30, 30? 20-an. Nah. Berarti abang ini udah sesuatu yang apa ya, aneh ya, bisa mempertahankan seperti ini dong. Kalau hanya satu orang, nggak ada orang lainnya bang ya? Jarang. Jarang. Bang. Maksudnya kalau saya kan ada ya, pasti ada kekurangan ya mereka kan. Oke. Kalau saya rasa ya beginilah. Gini bang ya. Ya, Abang nyaman nggak begini terus? Enak hidup atau gerakan enak semua bang ya? Memang kalau gerakan agak susah. Agak susah. Buka kaos saja susah. Buka kaos ini. Susahnya di mana bang? Apa ngangkat gini? Nggak bisa. Oh tangannya ini nggak bisa gini bang? Nggak bisa. Cuma nggak bisa ke belakang nggak bisa. Oh nggak bisa bang ya? Nggak bisa. Kadang-kadang tempat fitness pakai kaos kan kalau basah agak sempit. Oke. Mau minta bantu sama teman malu juga kan. Kalau kita buka lama sekali, lama sekali. Jadi, Lama itu ada benar. kelemahannya juga bang ya? Ada kelemahan. Kalau aku ini jalannya lentur bang, ini ditarik ke belakang, ini bisa semua Suruh nih. garuk belakangnya nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau gatal segala nggak bisa. Bawa ini bang, bawa apa itu? Iya, yang Bawa, ada catat. Gosok gini bang kan? Kayak opung-opungnya. Aku kemana aja bisa bang, kemana aja bisa nih. Nggak. Nah itu, kalau kita tuh dituntut apa bang ya? Lentur. Lentur, betul. Lentur kalau kita dituntut lentur. Kalau udah nge-gym ini udah susah ototnya kan udah. Susah juga bang ya. Oke bang, jadi sebelum kita tutup acara ini bang, Ya. apa pesan-pesan abang terakhir supaya orang bisa menjadi seperti ini? Ya untuk teman-teman semuanya semangat aja, fokus, pikir positif. Oke, Nah, karena hasilnya lihat nanti kalau sudah tua. oke, Kalau masih muda mungkin masih kuat, masih sehat. oke. Nah, tapi udah tua nanti rasakan. Apa nggak pengen 67 kayak saya? Oke. Ya? Oke. Oke itu bang ya. Jadi kita akhirin bang. Tapi saya bangga, saya salut. Abang bisa badan seperti ini. Kenapa? Abang juga sehat. Iya. Kecuali sakit. Aku. Kalau ada gula itu Iya, fatal abang juga. sehat. Ya bang ya. Cuma jeleknya cuma satu. Iya. Kita menjaga badan kita sebaik mungkin. Iya. Mau kemana-mana jadi takut. Iya. Bawa mobil hati-hati. Oke. Naik pesawat takut. Oke. Kalau ada apa-apa udah jaga betul-betul tapi Ada aja bang. ada Ya. aja. Itu ada di pikiran. Makanya saya paling nggak pernah keluar kota. Oke. Paling malas kalau orang bilang bang Hah. main-main dong keluar kota. Malas bang ya. Macet. Kita kan nggak tahu risiko orang tabrak kita. Iya. Mending di rumah aja. Oke. Ke mall. Itu aja. Lain nggak ada. Oke bang. Terus terakhir bang, abang tadi katakan sampai umur sampai Hanya- akhir umur hayat akan terus begini. Begitu bang ya. Ya, hanya kematian Ah. yang bisa memisahkan aku dengan fitness. Hanya kematian yang bisa memisahkan aku dengan fitness. Fitness. Itu pesan abang bang ya. Jadi sudah kemakan kata-kata itu. Iya. Aku terus fitness. Terus bang ya. Tapi doa saya mudah-mudahan tulangnya mendukung amin, terus. Suplemennya jangan lupa bang. Ya, Ya, itu Bang, ya. wajib ya. Oke bang ya. Itu dari kita ngobrol-ngobrol dialog. Jadi saya salut. Saya bangga. Terima kasih. Abang bisa seperti itu bang ya. Mudah-mudahan dijaga terus bang ya. Oke. Oke, kita akhirin bang ya. Oke, publikan dimanapun berada. Kita tadi bicara tentang badan, ya. Bagaimana fitness. Karena moto di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana caranya tadi dikatakan? Kita harus disiplin. Kalau nggak disiplin, tidak akan bisa membuat badan menjadi besar sesuai apa kita citakan. Dan juga harus berlatih. Kita akan jadi semuanya. Terima kasih publikans dimanapun berada. Sampai ketemu lagi. Bye.